Coba lihat ya, satu orang ini bisa bikin Indonesia ketar-ketir loh. Ya mana satu orang Ini siapa? satu orang bisa bikin Indonesia ketar-ketir loh. Lu juga sama sih. Nah ini satu orang siapa? Bukan gua kan? Enggak, ini Ferry Irwandi. Oh iya, iya. Gue juga, gue juga ketar-ketir sih. Dia bahas Danantara. Oh. Dia bahas Pertamina dengan cara yang dimengerti oleh orang. Nggak, hampir semuanya ketar-ketir dan semuanya Sehingga punya influence. informasi itu tersebar di antara orang. Pertanyaannya, apakah yang Anda inginkan adalah orang-orang itu marah lalu protes? Enggak, AdSense aja. Enggak, AdSense saja. AdSense aja. Jadi Tapi kan AdSense kan lu juga nggak dapat banyak. iya sih. Dibagi lagi. Makanya dibuat di Malaka. Kan masih perusahaanku. Kan nggak yang punya itu. Yang ya. Om, Aduh, yang ini gue nggak enak. My friend. my Gue friend. kalau nembak yang big boss, Ya. gue malah lebih berani daripada nembak yang masih di peers gue. Enggak. Kalau Om Ded tuh orang yang sangat demokratis. Om Ded itu many things, tapi dia orang Iya. sangat demokratis. Tuh. Demokratis sekali. Iya. Nggak ada urusan di urusan kayak Kita gitu. nembak teman kita nggak ada masalah karena kan Iya. dia juga bisa nembak kita. Iya. Yang berbahaya justru nembak orang yang nggak kita kenal. Iya, Kayak benar. Ustadz kan. Nah, kan kita kenal. Iya. Jadi udah. Gimana? Kalau lu nggak bisa sliding orang lain, slidinglah teman sendiri dulu. Latihan. Gue udah cukup banyak yang mau sliding gue sih. Jadi ya udahlah. Tapi kenapa sih lu serius banget bikin gitu-gitu? Yang lu harapin apa sih dari konten-konten lu? Apa ultimate goals lu apa sih? Gini ya, kenapa gue ngejelasin soal Danantara, Pertamina, Iya. PPN 12%, terus kemarin terakhir ngejelasin soal Indonesia gelap atau something like Dan that. yang nonton langsung 2 juta Itu sehari ya? gila banget. Bahasa Balinya juga gila banget. Kemudian juga ya rame lah, banyak yang rame belakangan. Sesimpel gini aja, kayak gini. Satu hal yang mungkin sedikit berbeda dari pembahasan orang lain ya, itu sama sekali nggak ada siding apapun gitu. Nggak ada apa? Siding. Aku Oke. nggak bilang ini buruk, ini jelek. Aku ngasih inilah fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4. Pada akhirnya lu mau mutusin itu bagus atau enggak, itu di tangan lu. Tapi Yang gua jelasin. biasnya lu Iya. Tapi menurut gue steering sih. Jadi kayak gue Oh iya. karena gue bikin netral, bener netral. Tapi lu tahu gue Lu berusaha untuk bias ya. Kalau secara neurolinguistik, secara pemilihan kata-kata semuanya netral, nggak ada menunjukkan gitu loh. Gue justru sebaliknya gitu. Niat gue ya netral, tapi ketika pemilihan kata atau apa, gue nggak mau nge-hold apapun emosi yang gue rasain, gue sampein. Oke. Jadi justru di situ yang bikin orang akhirnya gini. Nyaman. Mungkin gini, perbedaan gue sama Raymond ya, yang Iya. mungkin kerasa. Raymond itu menghadapin putih. Iya. Ustadz yang kayak gitu, Ustadz yang aku yang concern loh. Ya, Raymond gimana Raymond? Ya Allah ya Rasulullah. Ustadz kan tahu trip. Aduh. Dia dari tadi ngomong Allah dan Rasul, aku belum pernah loh. Luar biasa. Jadi gini, kalau Raymond mungkin konten yang literal, yang benar-benar ngebahas secara serius terus emang benar-benar apa ya, dengan isu yang sama ya misalnya. Iya. Itu sulit untuk di diferensiasi Apple to apple. ini. Iya, sulit di iniin. Tapi kenapa aku lebih cenderung tidak menemukan banyak obstacle atau ancaman atau tekanan? Karena itu tadi. Gue nggak nyerang siapapun gitu. Bahkan ketika sekeras mengkritik RI 36 pun gue nggak nyerang Raffi Ahmad. Iya. Lu melakukan kesalahan. Ya. Gue nggak put the personal thing Ya. pada konten yang gue buat. Karena gue punya personality. Dan pada akhirnya orang yang bakal ngebaca itu baik atau enggak gitu. Kayak gue bilang, Raffi Ahmad ngapain minta maaf ke Mayor Teddy? Nggak ada urusan Mayor Teddy di situ, minta maaf tuh sama Gojek Iya, atau rakyat. yang disusahin dengan urusan kayak gitu. Raffi kalau mau serang gue, Mau cerang apanya? iya come and get me. Mungkin gitu. bukan serangan, tapi ketidaksukaan. Iya. Kayak gue disebut Oh ya nih nggak atau apa-apa nih, kalau dia gitu. nggak suka, saya sih masih suka-suka aja. Yang paling keras waktu itu dan yang paling berdampak kan Pak Mardi Guwowi ya. Dia selalu ya banyak Oh lah. iya, itu gue ingat Iya, banget. Dan gue selalu bilang, gue nggak ada masalah kalau ketemu gue minta foto kok. Karena yang bisa dikritik kan orang yang punya ide. Kalau orang nggak punya ide, Apa yang mau dikritik? Apa yang mau dikritik? Berarti lu fokus pada ide yang disampaikan. Iya, karena gini, kalau argumen, gue nggak perlu pakai kata kotor, kata kasar, nggak perlu put many things ya, nggak perlu naruh bias apapun, nggak perlu steering apapun. Kalau gue masih perlu kayak gitu, berarti argumen gue kurang kuat dong.
Oke, berarti lu fokus pada argumennya. Aku fokus sama idenya, argumennya, kritiknya, identifikasi problemnya dan opsi solusinya. Itu Karena aja formulanya. masalahnya ada di pada ide. Iya. Maka sebenarnya yang bisa nyelesain juga ide. Betul. Misalnya sebab akibat kausalitas saja kalau lu melakukan. Misalnya di Danantara nih. Oke, Danantara problemnya kayak gini, masalahnya kayak gini, resiko yang terjadi ini. Kemungkinan baiknya ini, kemungkinan buruknya ini, yang harus pemerintah lakukan ini. That's it. Makanya nggak pernah memunculkan ketersinggungan dimanapun. Karena kalau kenapa lu bisa tersinggung gitu loh? Karena gue nggak bilang lu koruptor, gue nggak bilang lu penjahat, gue nggak bilang ini. Kecuali yang udah terbukti ya dia koruptor. Tapi kalau kayak gini ya, maksudnya kayak gini. Misalnya kita tahu kita merasa pemerintah punya niat buruk untuk suatu paket kebijakan. Sebut aja paket kebijakannya namanya Danantara. Ya ini sebut aja ya. Misalnya ada project, ada policy namanya Danantara dan kita ngerasa pemerintah buruk nih di segi ini nih. Nah, ketimbang literal kita ngomong pemerintah sudah berniat jelek membuat Danantara karena ini. Wah, bahasanya tinggal kita bikin aja kayak gini. Ketika pemerintah melakukan ini, jadi maka hasilnya begini. Ya jadi wajar ketika masyarakat mempertanyakan ini karena ini. That's it. Apa masalahnya? Kalau pemerintah bertanya kenapa masyarakat sanksi, kenapa masyarakat merespon negatif, karena sebelumnya ada kasus ini. Ini. Betul. Lu nggak bisa ngurus satu, gimana lu bisa ngurus 7? Ya betul. Karena pemerintah salah satu di kota Danantara kan gue bilang, ya pemerintah juga nggak bisa protes masyarakat melihat ini sebagai hal yang meragukan atau merespon ini dengan negatif karena track record beberapa project-project gede, beberapa kasus-kasus besar lainnya nggak jadi. Ya itu bisa menimbulkan masyarakat bla 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 bla. Ya itu yang harus diselesaikan pemerintah gimana bisa menyakitkan ini. Nah, berarti fight-nya tuh tetap dengan basis argumentasi dan ide harus dilawan dengan ide. Iya, karena lu nggak perlu kalau lu masih harus nyerang personal seseorang, masih harus put kayak ad hominem. Iya, masih pakai logical fallacy apapun untuk satu ide lu masih harus memperkuat argumen lu dengan kata-kata kasar, berarti argumen lu kurang kuat karena argumen yang kuat gak butuh itu. Tapi untuk kalau konteksnya perang ya, betul, untuk menaklukkan lawan. Gue belajar dari Felix Shaw ketika ketemu Abu Janda sih. Kita juga bahas di sini. Itu the art of debate, the art of debate. Jadi untuk menang debat itu formulanya banyak, tapi untuk kalah debat cuma satu, hominem. Dan lawan lu tahu. Lu bisa jadi menang debat, tapi lu kalah untuk memenangkan hati orang. Tapi gini, masalahnya gini. Ya udah, case-nya tadi Abu Janda, ya kan? Mari kita hadirkan. Ini di belakang. Tapi itu argumentasi berdialektika dengan argumentasi di ruang terbuka dan semuanya fair. Seandainya satu ini berargumentasi dan lu punya argumentasi yang lebih kuat dan ide ini harus ditantang dengan ide baru nih. Tapi setiap lu berargumentasi, setiap lu beride, setiap lu mau keluar satu kata dari mulut lu tiba-tiba muncul sirine tet yang menganalogikan sistem yang tidak menunjukkan keadilan dalam berargumentasi. Kalau kita kebetulan kita punya platform yang pelan-pelan menurut gua adalah berusaha dikontrol dengan di counteract, yaitu controlled public narration through bahasanya. Ini gila, gue udah mulai. Ini balik lagi ke topik week 1. Gak apa-apa, bagus. Ada dia bagus karena kalau ada dia semua jadi aman. Gitu ya tadi. Iya. Dia kenal banyak orang-orang penting. Oh iya. Jokowi, Prabowo, Sri Mulyani aku kenal, yang mereka nggak tahu. Yang begitu. Tapi itu menurut gua flow-nya dari melawan argumentasi dengan argumentasi di ruang yang bikin orang tidak bisa berargumentasi. Hence, dan gimana cara fight for it gitu loh. Menurut gua agama tetap bisa kuat karena yang dipegang itu adalah nilai-nilai. Di luar dari ide, di luar dari argumentasi, di kesempatan bersuara, tapi nilai itu udah tanpa disuarakan, udah melekat di masyarakat orang, mau itu yang pintar ataupun yang tidak beredukasi gitu. Makanya gampang buat ditarik gitu loh. Dan agama menjadi tools. Belum kelihatan lagi kalau menurut gua. Tapi bisa terjadi. Hence balik lagi ke topik gua, fanatisme itu atau kayak kekentalannya itu dan nilai-nilai itu bikin agama tanda kutip bisa membodohkan orang. To the point di mana digiring
digunakan dan lain-lain. Karena kan sistemnya rig. Oke. Gitu. Mau lu dulu atau gue dulu nih? Bridge ke agama lagi, gue biar karena gue tahu ini topiknya kan Ramadan nih. Oke, mau lu dulu atau gue dulu nih? Atau nggak jadi podcast politik? Jadi the summary-nya yang mau kita bahas apa dulu nih? Ya argumentasi dulu. Kalau misalnya di sistemnya rig dan kita tidak bisa berargumentasi. Di sistem rig, kalau sistemnya rig, kita direpresi untuk berargumen dan itu membahayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya sudah, nggak usah berargumen dulu. Ya udah. Ya nggak usah ngomong dulu. Yang penting hidup dulu gitu. Terus bangun gerakan, bangun strategi yang lain, bangun planning yang lain, berserikat, kolektivitas. Iya, pelan-pelan. Aliansi. Iya, Aliansi Worst Generation. Iya. Benar, semua hal yang bisa dilakukan karena antara lu mau mencapai tujuan atau lu mau menjadi pahlawan itu dua hal yang berbeda. Kalau gue nggak pernah tertarik untuk jadi pahlawan sih. Jadi kayak apapun bisa gue gadain untuk tujuan gue. Nah, itu berbeda. Tujuannya apa? Ya tujuan gue, misalnya gue pengen merubah Republik ini jadi lebih baik gitu. Dengan itu sama. Dengan metode yang sama dengan Ustaz Felix gitu loh. Gue rasa. Ini udah menuki ini ya. ini hampir tersebut lah kan. Tapi ini yang gue udah mention di beberapa episode sebelumnya. Kita kemungkinan besar yang beberapa orang yang gue kenal tujuan. Jadi ngeri gue Raymond ngomong nih. Ya, sabar. Kemungkinan besar tujuannya tuh mirip. Oke. Better Indonesia sebenarnya gitu. Ada handful of people yang punya kekuatan, punya tujuan yang sama. Tapi dikumpulin 10 orang yang punya tujuan yang sama dengan idealisme yang berbeda, dengan cara yang berbeda, they will not work together. Tapi orang jahat dikumpulin 5 atau 20 aja di ruangan bersama. Ini buat uang, mereka will work together. That's why we're losing. Kalau menurut gue salah satu faktornya itu. Enggak, itu keliru gini. Oke, gue pakai analogi paling gampang yang mungkin diterima sama Ustaz Felix Shaw. Udah beberapa orang nonton One Piece ya. Ada satu kelompok bajak laut yang kuat banget, yang tadi Ustaz Felix sebut namanya Kurohige. Karena pada akhirnya mereka nggak ngediferensiasi orang baik dan jahat. Lu punya tujuan sama, mari kita berlayar bersama. Peduli setan lu dulu bekas admiral, lu dulu orang di penjara, lu dulu orang yang baik, lu dulu orang yang jahat. Ya udah, kita punya goals yang sama, tujuan sama, maka mari kita jalankan. Dan itu yang sedang saya jalankan 1 tahun lebih kan di Malaka ya. Iya, gue nggak pernah ngelihat based on dia baik atau jahat gitu. Goals lu apa, purpose lu apa, mari kita jalankan. Maka gue bilang dia Kurohige, benar kan? Karena kalau gue ngelihat berdasarkan nilai sih, mungkin yang tadi kan argumentasi. Nah kalau gue melihat berdasarkan nilai, misalnya kayak gini, tujuannya kita sama, caranya beda, tapi yang satu menghalalkan lesser evil gitu misalnya. Sedangkan gue no compromise on evil gitu misalnya, karena gue punya core belief bahwa even the smallest evil can corrupt and spread like a virus menjadi big evil. Ujung-ujungnya kita nge-create something yang kita mau coba solve at the end gitu misalnya. Kalau gue mungkin karena terlalu idealisme ya, dan apalagi belakangan ini gue beneran belajar agama. Gue beneran mencoba memahami agama gitu loh. Tapi gue belum seradikal Ustaz Felix. Jadi kayak saatnya menyerahkan topi ini asik. Aduh, gak mau gue. Gak ada itu lawannya di Indonesia tuh. Bisa bikin podcast pula. Ya, tapi aku ngerti sih maksudnya karena aku juga dalam hal itu aku juga bilang sama Raymond, itu sebenarnya tinggal masalah waktu aja. Karena sekarang ini belum ada persatuan rasa, belum ada persatuan hati. Kenapa belum ada persatuan hati? Karena keyakinannya belum sama. Worst Generation, aliansi Worst Generation di One Piece itu bukan terjadi karena itu terjadi bukan hanya karena mereka tuh punya keyakinan yang sama, tapi balik lagi mereka punya tujuan yang sama kan, purpose yang sama. Artinya gini, menurutku ya ada 2 hal yang bisa kemudian untuk menyatukan orang. Pertama adalah tujuan yang sama. Yang kedua adalah keyakinan yang sama. Gue bahkan tambah satu lagi, punya common hate atau kebencian yang sama. Enggak sih. Common hate enggak selalu menurutku sih ya. Kalau gue lumayan percaya keras itu karena sampai to the point. Common enemy, sorry. Kalau common enemy, ya, karena itu common enemy itu masuk dalam spektrum tujuan kan. Betul, tujuan. Betul. Jadi sekarang tuh kita sudah tahu, sekarang kita udah tahu keyakinannya nih. Cuman masalah tujuannya ini yang belum clear. Makanya nggak semuanya bisa bareng nih. Tapi coba lihat akhir-akhir nih dalam beberapa waktu ya, ini sudah mulai sedikit demi sedikit sudah menjadi satu nih. Konten creator sudah mulai muncul. Menurut gue jauh dari
kata persatuan sih. Jauh, betul. Waktu itu sempat ada banyak inisiatif. Pertama dari Tempo mau coba ngelakuin apa, terus dari mana mau coba ngelakuin apa gitu. Tapi nggak pernah bersatu. Dan per sekarang gue lihat ada 4 yang signifikan lagi mencoba memperbaiki Indonesia. Tapi bener-bener kayak ya udah gue sendiri. Sedangkan kalau yang jahat, there are more than 12. Nah pokoknya kalau yang gitu gue berbahasa Inggris ya. Dan itu beraliansi basically for just one purpose, money and power. Lebih gampang mereka digabungin gitu karena tujuannya itu lebih universal, lebih jelas, lebih manusia. Ini pertanyaan Raymond tuh bagus banget sebenarnya dan aku punya bukan jawaban ya, aku punya teori, penjelasan bahkan. Bukan teori karena tesisnya udah dibuktikan kan. Mantap nih. One Piece ya tesisnya. Aduh, One Piece mulu. Enggak One Piece. Kayak Raymond bilang tadi ada orang berusaha ini pergerakan ya mati, orang berusaha inisiatif segala macam. Yeah. The fact we getting bigger loh. Ya. Yeah. Dan nggak ada crack apapun gitu loh. Nah gini. Kenapa orang jahat lebih gampang bersatu? Karena orang jahat lebih bisa memaklumi. Benar banget. Superhero syndrome di orang itu adalah superhero. Semua orang pengen jadi superhero. Even dia melakukan kejahatan. Ya. Semua orang seperti itu. Semua orang barriernya seperti itu. Makanya menyatukan orang yang quote and quote di dikotomi sebagai orang baik itu sulit. Karena nilai-nilainya tinggi betul. Betul. Dan sulit memaklumi. Sulit ya udah lu berbeda nih sama gue, ada beberapa value beda, gue nggak akan bisa jalan sama lu. Ujung-ujungnya sehari 2 hari bubar, sehari 2 hari bubar, sehari 2 hari. Jadi kalau urusannya pergerakan, maka urusannya pergerakan dan move dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya kan lu harus dynamic ya. Nah, bagaimana itu semakin sesuatu itu semakin gampang bergerak ketika nilai komprominya semakin besar. Benar. Itulah kenapa orang jahat lebih mudah untuk kompromi, berserikat dan berkoalisi dan kompak ya, karena basically yang mereka pikirkan cuma tujuan. Karena mereka nggak punya nilai. Iya, nggak ada nilai satu-satu yang harus di ini. Kita punya tujuan, setelah tujuan bubar selesai. Makanya akhirnya gue ngambil hipotesis itu. Oke, kalau metode yang sama dengan cara yang berbeda, ambil hal yang benar-benar bisa efektif, kayaknya ini bisa works ya. Ya. Dengan gini. Gue nggak ingat gue pernah ngomong ini di depan publik atau apa. Ketika ngerekrut orang di Malaka Project itu, gue nggak pernah ngomong gue akan mengubah Indonesia, memperbaiki Indonesia dan segala macam. Gue katakan gue datang ke satu, gue nggak analisis lu, gue ngeobservasi lu secara lengkap dalam 1 tahun ini, kelemahan lu A B C D E, dan lu kelemahan ini nggak bisa ditutupin apapun selain sama gue. Tapi di satu sisi gue butuh lu untuk ini. Join atau enggak? Itu bisa di cross check ke 9 orang di situ. Gue benar-benar pakai metode itu. The same goals gitu. Gue nggak peduli dia mantan pecandu narkoba. Nggak peduli dia orang yang dicap liberal. Nggak peduli dia orang yang dicap kiri. Feminis. Nggak peduli dia orang Cina. Nggak peduli dia orang yang dianggap nggak asik. I don't care at all. Gue nggak sama sekali berurusan dengan perspektif politik lu, kelemahan lu, apapun pendapat orang tentang lu. Gue punya ada poin yang gue butuhin dari lu, dan gue punya penawaran yang bisa gue kasih ke lu. Deal. Kenapa? Kenapa nggak pedulin all the rest itu? Iya, buktinya yang mempedulikan all the rest sampai mana sekarang? Iya, coba dijawab sampai mana? Seseorang bikin sesuatu dengan mempedulikan itu semua, pada akhirnya bergerak sendiri kan? Soalnya membuat kita bisa kompromi dan tidak berkompromi itu kan sebenarnya nilai-nilai yang kita pegang. Value kan. Value itu bisa dibilang mau kadang agama, kadang ideologi, kadang mau kepercayaan filsuf lah, apalah gitu. Tapi sesuatu yang kayak kita punya pegangan yang kuat banget nih. Kalau gue sampai di tahap kayak gini, gue lumayan terkenal naif, bebal to the point, ya itu ekstrimnya idealisme. Gue lumayan lah. Gue bakal tolak uang puluhan miliar kalau misalnya itu tuh nggak serve nilai yang sama. Misalnya contoh, gue dapat itu dengan gue merugikan orang lain, atau gue dapat itu dengan gue punya skeleton di closet gue. Misalnya gue tahu lah ini one day bisa dipakai sama orang buat kayak nangkep gue. Gitu gue bakal tolak. Tapi I know 9 out of 10 people di luar sana yang bakal terima.
Kalau misalnya nanti tinggal dinego-nego, kalau gue langsung bakal tolak. Tapi kalau gue itu sebelumnya bukan pegangan agama, it's just pure idealism gitu loh. Karena ya gue bikin janji lah 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu sama bokap gue gitu. Pokoknya kalau gue ngelakuin apapun, it's not for myself, terus gue harus ngelakuin sesuatu yang positif untuk orang lain. Jadi kalau misalnya gue belum bisa melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, jangan ngelakuin hal negatif ke orang lain. Dan nilai itu ternyata erat banget sama goal gue untuk memperkuat janji gue sama papa gue. Gitu. Dan ternyata banyak hal lain dengan nilai agama. Nah makanya kenapa tahun ini tuh gue nggak pernah seumur hidup tuh bikin program yang tiap hari gue nggak pernah gitu. Apalagi sama yang dicap paling radikal gitu. Gue makin takut lagi gue dicap radikal gitu. Tapi yang satu permintaan papa, ini permintaan mama gitu loh. Kalau sekarang mungkin paling simpelnya gue sebagai anak, tanggung jawab paling gede adalah bikin mereka happy. That's all we need to do gitu. Nah buat mama, gue belajar agama dan ternyata agama lain. Nah nilai itu tuh about why we do and how we do what we do. How, sorry bukan why-nya. Kalau itu nyambung ke segmen 2 mungkin ya. Tapi ini gue jawab dulu nih satu, karena Raymond nanya kan bagaimana mengkompromikan nilai. Selemah apa nilai lu sampai bisa terganggu dengan value orang lain? Ya, gue dekat dengan Coki, gue dekat dengan Kania, gue dekat dengan Dea, itu nggak mengubah apapun dalam diriku. Jadi malah gue bingung ketika kadang manusia itu sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya cuma ada di kepala dia doang gitu. Sekarang balik lagi, seberapa besar keinginan lu dan lu ngedevelop diri lu dalam tujuan yang lu pengen gitu. Kalau emang kayak gue bilang ke Ustadz Felix secara terbuka, gue output base. Gue output base selama orang yang gue ajak itu tidak membuat perbuatan kriminal yang tidak menerima konsekuensi, terus punya kejahatan apa-apa. It's okay. Berarti sebenarnya Ferry itu bukan nggak punya nilai, bro. Justru itu nilai dia. Itu nilainya. Karena penasaran. Gue malah bingung kenapa kok ya bisa nilai lu diganggu oleh nilai orang lain gitu loh. Lu merasa nilai lu bisa berkurang karena lu mengkompromikan value yang orang punya. Kayak nggak mungkin. Satu orang yang gue tahu banget belajar melihat itu dan tidak kehilangan nilainya, tujuannya bukan cuma nilai, bukan cuma value, bukan cuma ini, tapi tujuannya juga nggak hilang. Ustadz Felix ya, dia bisa merubah metodenya, karena kalau based on value dia nggak akan mungkin podcast sama saya. Betul. Karena aku punya 10 topeng. Oke, ngerti. Di titik itu aku bilang aku sama dengan Ferry. Di titik itu, tapi di titik tadi ya output base. Jadi gini, Ferry itu orang yang sama memegang tinggi nilainya. Cuma nilainya itu adalah tadi menghormati nilai orang lain tanpa mengganggu nilaiku. Cuma nilai yang lu pegang itu semua harus idealis. Itu betul. Kalau di One Piece ya mungkin orang bilang naif, tapi itu idealis sih. Tapi kalau di One Piece bener, lu kayak Kurohige betul lu. Tapi Kurohige jahat. Kalau dia baik. Dia kalau gue referensinya Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Kalau ChatGPT bilangnya dia lah Ra's al Ghul. Jahat. Tapi gurunya Batman. Iya betul. Nah, itu menarik soal jahat dan baik. Aku ngutip Kurohige aja gitu. Waktu di Impel Down dia kan bilang manusia ini selalu meributkan soal kejahatan dan kebaikan, dianggap jahat pun nggak masalah. Kita masih punya banyak urusan penting katanya. Terus diinjaknya Hannibal kan. Betul. Jadi maksudnya kayak itu bukan lagi sesuatu yang sudah lama aku tinggalkan sih, masalah jahat dan baik. Masalah jahat dinilai jahat dan baik. Gitu. Tentu semua orang drive-nya betul. Gue nggak pengen jadi orang jahat. Pasti. Tanyalah Adolf Hitler itu. Masalah dia pengen jadi orang jahat kan. Ini selalu greater good gitu. Betul. For the greater good. For the greater good. Betul. That's universe. That's life. Gitu. Ya, itu memang yang membedakan. Terakhir kali kita ngobrol kan itu ya. Salah satu yang kita agree to disagree adalah for the greater good. Nah, karena bagiku enggak. Aku termasuk orang idealis kayak dia soalnya. For the greater good. Tapi kalau untuk tadi